satu contoh ya, sukses satu presiden kita Prabowo. Jadi kan ada menterinya, utusan tangan kanan dia kalau kita bilang. Jadi kalau untuk masuk ke satu daerah, di bawahnya lah menterinya. Inilah yang saya bawa, perintahnya presiden saya. Dan saya lah presiden, tapi bukan presiden langsung, tetapi utusannya presiden gitu. Saya memahami seperti itu juga. Artinya berbeda, bukan satu. Tapi kalau pemahaman Kristen yang apa kan gini, bukan saya bilang yang sesat, tapi ibaratnya yang dulu-dulu diajarkan kita itu 3 dalam 1 itu artinya satu tubuh. Padahal ini bukan satu tubuh. Kalau saya pahami juga, apakah sama Pak Dehe? Buka mute-nya Pak Dehe. Mute. Biar saya naikkan tamu dulu, saya mau berdoa. Ya. Ya. Silakan diskusi. Ada mereka multi tapi tidak mau naik. Saya jawab dulu abangku ya. Kalau yang abang katakan itu tadi adalah hanya doktrin itu bang ya. Dalam ilmu dunia persilatan dia segitiga dan roh di dalam dan kita di bawah, turun naik kita. Itu nanti kalau kita bahas tuh dibacok pun tidak mampan. Iya. Ya lanjut dulu ya, ada kerjaanku sedikit. Kami mau berdoa. Iya. Bang Holong Natulus. Selamat siang. Kristen Bang? Bang Holong, host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Oke. Mulap bang, mulap. Oke, jelaskan sama kita Bang. Jadi abang kan udah artinya mualaf berarti Kristen. Dari Kristen, ya dari Kristen. Dari Kristen ke Islam. Iya. Jadi kenapa gini Bang? Menurut abang karena dari Kristen lah ya, dari Kristen. Menurut abang, ini kan gini tanpa apa loh, menyerang. Menurut pendapat abang, karena abang dari Kristen, artinya abang kan berpindah itu kan karena ada yang tidak cocok dengan ajarannya. Di mananya abang tidak cocok? Sekarang kita melalui kitab dulu atau melalui kemanusiaannya dulu? Kemanusiaannya dulu. Kemanusiaannya dulu ya. Oke. Berbicara tentang kemanusiaan, tentunya kita mengetahui kalau di dalam salah satu kekristenan itu yang berkhotbah di dalam gereja adalah pendeta atau para gembala ya. Yang menurut saya tidak pernah jujur dengan ungkapan teks yang ada di dalam kitab itu sendiri. Ya. Yesus mengatakan dia adalah sebagai hamba dan sebagai utusan. Namun dikatakan jadi Tuhan. Dari mana dasarnya? Anda tadi maaf dulu Pak, kebenaran sejati. Anda tadi saya dengar berbicara tentang Alfa dan Omega. Anda harus mengetahui rujukan omongan itu pada siapa? Kepada Allah Bapa atau kepada Yesus? Pada Allah Bapa. Kepada Allah Bapa. Ketika ada teks yang mengatakan akulah Alfa dan Omega dan artinya akulah awal dan akhir, itu Bapa yang kepada Bapa yang ditujukan kan? Benar. Nah, namun kenapa di kekristenan dikatakan itu mengarah kepada Yesus? Di mana dasarnya? Oke, sebentar Bang ya. Silakan. Karena Yesus mengatakan juga Bang gini, apa yang saya lakukan adalah dari Bapa, Allah Bapa, dan Bapa di dalam aku juga. Itu yang menjadi rujukannya sebenarnya. Oke, coba kalau ada di situ kitab Anda bisa baca. Coba bawa Yohanes 17 ayat 3. Satu, dari situ nanti kita berangkat, baru kita arahkan ke yang lain. Yohanes 17 ayat 3. Ya udah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Engkau mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebenarnya ya saya juga memahami seperti itu. Tapi saya udah memahami sebenarnya, makanya saya bilang tadi ya Bang ya.
yang disampaikan Pak Dehe mirip-mirip juga sama Edis TV kan, bertolak belakang loh sama Edis sama Pak Dehe, bertolak belakang dengan para pendeta. Kenapa? Karena keyakinan para pendeta yang diajarkan itu Tritunggal. Tritunggal artinya satu daging. Yang diajarkan Pak Dehe sama Edis ini Tritunggal, tetapi pekerjaan keilahiannya. Artinya gini loh, dalam satu keluarga ada bapak, ada anak, kan satu rumah. Artinya ada juga yang memimpin di atasnya, apa itu? Ayahnya gitu. Nah, seperti itu yang kalau ibaratnya yang disampaikan Pak Dehe, yang disampaikan para pendeta keilahian yang dalam satu tubuh, itu yang saya bilang tadi. Artinya Yesusnya Kristus itu adalah Allah sendiri yang menginkarnasi gitu. Artinya satu, tapi pekerjaannya juga yang berbeda. Itu yang saya bilang tadi. Ini yang bisa harus kita ceramahnya. Sabar dikit. Apa yang dikerjakan Bapakku, maka bisa aku kerjakan. Tentunya secara analogi kecil aja saya buat. Apa yang Anda kerjakan tentunya bisa dikerjakan anak Anda karena melihat Anda, betul tidak? Benar. Udah satu. Yang kedua, Yesus mengatakan dirinya sebagai hamba di dalam Matius 12 ayat 18. Ya. Iya, dalam betul itu dia mengatakan itu kan untuk merendahkan diri di hadapan apa? Jadi gini Bang, ketika seseorang Kristen menolak Yesus sebagai hamba atau sebagai utusan lalu mengatakan sebagai Tuhan, maka di dalam Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Lalu dia membenarkan ayat itu di ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, ketika kita berbicara tentang jalan, maka ada tujuan. Tujuannya kemana? Arahnya kemana? Tujuan ini kemana? Tentunya kepada Allah Bapa itu sendiri. Ke Allah Bapa. Iya. Yang jelasnya kita bertentangan dengan dikatakan Yesus sebagai Tuhan. Maka saya katakan landasan mengatakan Yesus ada Bapak, ada anak, artinya keluarga ilahi loh. Kan begitu. ya gini Bang. Ya mungkin ya Hanya ibaratnya kalau yang tangkap otak saya Bang, yang ditangkap otak saya seperti ini. Berarti Yesus ini adalah keluarga yang ilahi, tapi Bapa lah yang menjadi apanya. Tapi kalau ibaratnya dari pemahaman yang dari yang kita tua-tua dulu kan gini, itu yang abang selalu bilang doktrin, hakikat, padahal hakikat ini kalau diintersarikan berbeda lagi hasilnya. Tapi kalau ibaratnya saya pemahaman dari yang tua-tua dulu itu bahwasanya satu pribadi, artinya Yesus itu juga Allah juga rupanya. Tapi kalau ibaratnya dari pemahamannya Pak Dehe, kalau yang saya tangkap ya acara pemahamannya Bang Edis TV ini yang viral itu, ini Yesus pribadi yang berbeda, tetapi pekerjaannya pekerjaan Allah. Makanya saya bilang tadi sering dibilang mengatakan Allah yang besar, Allah yang kecil. Bukan Allah yang besar, tetapi mereka dalam satu apa, Yesusnya sebagai perantara. Itu yang sama Pak Dehe sama Bang Edis. Tetapi yang selalu disampaikan para pendeta kita kan enggak ada seperti itu. Tetapi ibaratnya Allah itulah Yesusnya gitu. Oke, gini Bang. Segala pekerjaan, makanya selalu dibilang dikaitkan dengan Alfa dan Omega tadi gitu. Ya gini Bang, Anda mengatakan mengibaratkan satu rumah dengan keilahian mereka, dengan keilahian mereka. Gini, saya pun percaya bahwa Yesus itu mempunyai pekerjaan-pekerjaan daripada Allah Bapa itu sendiri. Tadi Anda mempercontohkan tentang kepala negara kita, tentang kepresidenan. Ya, ada presiden, ada wakil presiden. Bisa kita katakan satu pekerjaan ini. Satu pekerjaan ya, benar. Satu pekerjaan. Namun tetap di bawah naungan presiden wakilnya. Presiden, benar.
ya, tetap di bawah naungan. Ya, udah. Yang artinya apapun dikerjakan Pak Prabowo itulah yang dipekerjakan oleh wakilnya. Benar. Nah, namun kita mencari atau membahas yang mana lebih besar, kuasa daripada Allah Bapa kah atau dari Yesus? Kebodohan daripada kekristenan yang menjawab Allah itu adalah Bapa itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Iya, Sedangkan kita, itulah yang ibaratnya saya bilang tadi. sedangkan kita tidak berkata demikian, dari mana dapatnya itu hasilnya? Tidak pernah dikatakan akulah Allah Bapa, akulah Tuhan. Bahkan ada ayat mengatakan barang siapa yang tidak mengakui diriku datang ke bumi ini sebagai manusia, maka dialah antikristus itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada Yesus, Yesus berdosa loh. Sekarang aku tanya abang. Tidak berdosa, Bang. Dari mana Abang bilang berdosa dia? Nah, makanya bang, Enggak, gini Yesus aja. Dari mana Abang bilang dia berdosanya gitu? oke, sudah. Kita ambil, abang tinggalkan doktrin dogma, pakai akal dan logika. Saya tinggalkan, saya udah bilang, saya selalu pakai akal dan logika, Oke. Bang. Abang tahu nggak arti apa dari baptisan? Yesus dibaptis nggak? Baptis, Oke, saya bertanya kepada abang, arti dan makna baptisan apa? penyucian. Penyucian dari dosa, betul? Yes, ada latar belakangnya, Bang. Kenapa Yesus dibaptis? Nah, oke. Kan Menjadi ada latar belakangnya. Yesus menjadikan Abangku Holong, sebelum dilanjut saya sapa dulu tamu kita ya, biar on cam mereka. Abang Oma selamat pagi, Bang Seragi selamat pagi, Jai Harefa selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum kepada Holong Natulus. Ya silakan on cam. Pagi deh, pagi. Saya lagi makan dan tidak pakai hijab. Saya lagi makan, tapi Nggak apa-apa, kami pun mau berdoa tapi kami juga on cam. kalau nggak on cam boleh saya? Bang Seragi silakan on cam. Oke, are. Ya silakan dilanjutkan Bang Holong. Mualafkanlah Bang kebenaran ini kalau memang masih tidak mengerti Injil dia. Saya serahkan. Kalau tidak on cam nggak boleh cakap ya. Boleh. Ya cukup mendengar saja dulu. Turun aja bagus, ibaratnya lebih bagus kalau Tom Boleh. juga tujuannya mendengarkan, bagus turun aja, kan gitu. Saya Artinya di sini kalau nyampe di sini kan boleh berdiskusi. diperbolehkan si adik Holong saya. Ya, boleh. Saya tidak mendalami Injil dan tidak pala mendalami Quran, cuma setiap ada perdebatan saya sendiri mengambil kesimpulan akulah jalan kebenaran menuju Bapa. Berarti dia perantara, hanya perantara. Ya, dan kalau teman-teman saudara-saudara yang bukan muslim mau mempelajari Injilnya secara mendalam, ya, secara mendalam, jangan berbohong, pastinya akan mualaf. Dan saya lihat hal yang cerdas yang bisa menangkap. Yang itu aja. Aduh, kalau kamu bilang sampaikan Oma Meka, kalau saya sampaikan sama saya seperti itu maka mualaf. Emangnya apa rupanya kelebihan daripada ajaran? Sampai kamu bilang mengatakan bahwasanya harus mualaf. Apa kelebihannya? Itu aja. Bukan. Sampaikan dulu sama saya. Enggak, Bukan akulah sampaikan jalan. dulu sama saya. Tapi Yesus Bukan, berkata, jangan ambil ke Alkitabnya. Saya bilang ke ajaran enggak, kamunya. saya dari itu aja, nggak ada yang lain, dari itu aja. Saya bilang, Kak, berarti ibaratnya ajaran saya sudah baik. Saya dari itu aja, nggak ada yang lain. Saya kan nggak mau Ya, berikan saya pemahaman di ajaran kamu apa yang baiknya. Sehingga jangan kau kutip dari kitab saya dong. Kutip dari kitab. Saya dijelaskan agamaku sama agama yang sebelah. Saya tidak mendalami. Ya, tapi saya jalankan yang saya perlu saja. Mungkin itu nanti. Ya udah, jangan kau pancing saya ke situ dong. Kalau bagus ibaratnya mendengarkan aja dulu. Oh Dandi, Bang Juma, Jakir Naik bisa menjelaskan secara detail. Mungkin ada yang Ya holong. turun aja lah dulu kamu. Ya udah, ya itu aja, nggak diterima juga. Bagus jadi pendengar aja sebelum kamu mengatakan seperti itu. Makasih banyak. Selamat pagi dan assalamualaikum. Kamu juga nggak bisanya mengapakan apa yang baik di ajaran kamu. Kan nggak bisa kamu jelaskan sama saya.
kau kutip yang baiknya dari kitab saya juga. Sama aja jadinya. Kau seperti kambing berbulu domba jadinya. Iya betul, jelas itu, jelas. Makanya ambil dari kitab, tunjukkan sama saya kebaikan sehingga kamu bilang bahwasanya ajaran saya baik. Ambil dari kitabnya kamu. Kalau dari kitabnya saya juga sama doang. Betul. Ya, Jai Harifa, Onkem, Gacor. Oke, madu. Oke, sebato madu. Ya, Onkem, berbicara sekalian Onkem, biar Pak Holong dan Pak Kebenaran mengetahui keberadaan Anda. Bang Holong, apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya, silakan diskusi, silakan. Jangan diskusi santai ya, jangan menghujat, nggak boleh. Apa jam apa mari Nah, Joni saya turunkan ya, nggak mau on cam dia. Oh, Yang tidak on cam langsung saya turunkan. apa jam 3 saja kita bisa Sebato deh. Ya, teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya supaya aman komal kita. Pak Reva mau on cam tidak? Kalau tidak saya turunkan. Oke, silakan. Oke, Pak Dehe, biar dilanjutkan dulu Bang Holong dulu tadi. Oke bang, kebenaran sejati. Halo, cek. Dengar? Oke. Oke. Saya tadi mempertanyakan kepada Anda, saya mempertanyakan kepada Anda tentang arti dan makna baptisan. Ya, contoh di dalam Markus 21, 25, 27. Di dalam Markus 5, 3 sampai 8, ya. Di Markus 3 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan makna daripada pembaptisan adalah penebusan dosa atau pencucian dosa. Ya. Nah, kalau kita bertanya kepada Kristen, contoh kepada Abang, ada latar belakangnya. Menjadikan, meluruskan segala sesuatu yang tertulis daripada dibuat daripada Allah Bapa itu sendiri. Pertanyaannya, sebelum saya lontarkan arti dari yang Pak katakan tadi, Yesus berdosa, apa nih yang akan harus disimpulkan dan dijadikan yang daripada Allah Bapa? Coba Anda sampaikan pada saya. Dia di situ kan dalam merendahkan diri, Bang, di hadapan Bapa, memberikan contoh. Kalau dia tidak memberikan contoh, artinya gini, dibaptis, menguruskan diri. Kalau dia tidak memberikan diri, bagaimana coba ajaran yang selanjutnya yang disampaikan, Injil, apa ajaran kebaikan yang disampaikan, kalau dia tidak memberikan contoh? Artinya, Bang, pada saat gini, Bang, pernah saya lihat itu, Yesus mengambil mengatakan sama orang-orang Farisi, menanyakan pada Yesus, apakah kami layak memberikan pajak kepada pemerintah ini, semacam itulah ya. Saya ambil dulu. Nah, lalu Yesus mengambil koin satu. Ini gambar siapa? Ini gambar Pontius Pilatus. Itu kan gambarnya Herodes. Nah, berikan kepada Horos yang menjadi bagian Allah, berikan kepada Allah. Artinya, Bang, gini, kalau saya yang dari raja kembali ke raja, dari Allah kembali ke Allah. Itu arti dari Allah. Artinya di dalam hal ini pun dia dibaptis itu dia harus melewatin itu dulu. Kenapa? Gimana dia memberikan contohnya? Ibaratnya berikanlah dirimu dibaptis, sedangkan dia tidak kan gimana cara membaptis, baptis yang benar. Berarti ketika Abang berbicara tentang itu, berarti lebih unggul lagi dan lebih bermanfaat lagi Yohanes dibandingkan Yesus gitu. Bukan gini, bukan berarti kan Abang kan artinya mengatakan bahwasanya Yesus berdosa gitu. Tentunya, karena barang siapapun yang akan dibaptis akan disucikan dari dosa. Itu dikatakan barang siapapun, andai kan ada kata pun ini mengarah ke pastian, sudah nggak final. Kalau kita berbicara kemanusiaan sekarang udah final. Barang siapapun, tentunya dirinya pun ada dalam itu. Belum final, Bang. Selama hati kamu kayak gini, Bang. Kalau final itu, Bang, percaya Yesus langsung masuk surga, Bang. Kalau hati kamu tidak mengikuti Yesus,
Masuk surga. Di mana Oh, dikatakan? mencuri kamu masuk surga. Tunjukkan Bukan ayatnya di mana. final, Bang, bukan final. Tunjukkan di mana ayatnya. Jangan salah, kalau artinya percaya Yesus langsung masuk surga, tidak. Belum final. Kalau hati kamu tidak apa, berarti kamu juga tidak ditebus dong, belum menanggung. Artinya, kematian Yesus itu kan artinya fikul salibmu. Apa itu? Apa itu? Pikul salibmu itu. Perbaharui dulu dirimu, kenal dulu dirimu, gitu. Baru Yesus bersama kamu. Bukan berarti karena kamu ibaratnya Yesus, kamu percaya sama Yesus langsung masuk surga. Bukan dong. Kamu lebih langsung menjustis bahwa saya final. Bukan final. Kalau pribadinya nggak menerima masuk surga, walaupun percaya Yesus. Doubling nih host. Siapa nih? Yang Ronald nih. Udah aman, ibu itu. Oke. Dia naik-naik tapi tidak Gitu, mau kalau diskusi. apa? Kalau abang bilang ibaratnya saya nggak cocok tadi kalau abang bilang apa namanya Yesus berdosa gitu. Sedangkan dia tidak bercacat dosa. Kenapa dia turun ke bumi ini tanpa persetubuhan loh? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Lagi bang. Ini Ya, yang naik wajib on cam. Silakan diskusi. saya tidak mau apa namanya itu, kalau menurut saya itu begini loh ya, kan zaman itu lain-lain. Bang, sebelum Anda bicara, perkenalkan dulu dirinya dari mana, agama apa, supaya kita juga mengerti, tahu begitu. Silakan, Bang. Ya, saya mantau nama TikToknya Sobat Bingit ini agama Islam, Muslim. Pak Dehe, izinlah Pak Dehe. Gimana kalau ibaratnya dua Islam, dua Kristen Pak Dehe, sehingga ibaratnya kita saling berapa argumen. Kalau ini 3-1 banding 1 lawan saya 1 Pak Dehe. Akhirnya nggak bisa nggak ada mengatakan. Kristen lagi, Bang. Nggak ada Kristen, pada takut sama saya. Pusing jadinya Padahal gini. bukan nama Akhirnya saya gua diskusinya. benarkan saya, tidak ada yang membenarkan saya gitu. Sama doang, cong kan gitu. Buat apa Iya, coba? saya Akhirnya aja debat pernah pusing lawan jadinya 1 gitu. lawan 7, Bang. Ini baru 3. Jadi Saya kan aja pernah ujung-ujungnya lawan kan 1 kita lawan 7. pusing juga sendiri Pak Dehe. Kenapa? Kita nggak Oke ada lah. yang ibaratnya Kebenaran sebelum aku turun ya. Nah, Itu saya kasih kamu Pak Ajari, temanmu itu. Pak Ajari, ada temanmu itu. Nah, coba saya bertanya Ini kepada Pija ini. Ya, Aduh. oke. Iya, Pak Haji itu Oke, netral. gini dulu Saya ya. kasih temanmu dia. Oke, gini. Assalamualaikum Agak cocok, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi Oke, Bang. jadi begini, ini kan ada Bang Bingit nih, sama Bang Sodong sama-sama Muslim. Pak Dehe ini Bang Kebenaran, ini Kristen. Kenapa dibilang Anda itu adalah satu di bidang jadi Pak Dehe ini nggak dianggap Kristen sama Bang Kebenaran? Takut dia sama saya, makanya dia nggak anggap. Bukan, dia kan Bukan, host Bang. gini, Sedangkan gini, kita gini, yang Bang, berdebat gini, kan Bang, ini gini, Bang. satu-satu. Bang Kebenaran gini. Pak Dehe ini Kristen. Kenapa abang seperti yang menganggap seperti dirinya ini Bang Ajariku, Bang Ajari. Abang pernah nggak nengok pertandingan sepak bola Bang? Kalau Ya, udah, wasitnya pokoknya gini, dikasih saya mau gini bicara, Bang, pertandingan saya cuma Chelsea mau sama menurunkan Arsenal kehidupan. Bang. Izin dulu Bang Ajari, jangan bilang gitu. Izin dulu. Kalau pertandingan Chelsea dan Arsenal, wasitnya diambil Arsenal, mungkin apa enggak jadi apa? Pertandingan itu. Kan jadi- gitu. jadi Anggap Pak dia Dehe wasit ini di adalah situ. wasit gitu. Wah, si cari dong yang Pak sama Dehe Pak Kristen gitu. Ini tiga Oke, banding Pak 1 Dehe akhirnya itu wasit ini ya. menggelutut sendiri kita. Enggak, Pak Dehe ini Oke, wasit. gini. Bang Saya Pak Dehe ngapain saya coba? Begini, Enggak, coba. Bang Kita Kebenaran. berdiskusi. Diskusi itu bukan persoalan jumlahnya, Bang. Tapi apa yang disampaikan, yang didengarkan. Sama kepada doang orang kalau lain. argumen 3 Itu lawan yang argumen 1 dibutuhkan, Bang, Bang. sama aja jong Bang. Enggak, silakan gini, Bang. Kita bukan mencari menang dan kalah. Ya, menang dan kalah. Kalau masalah diskusi ini, silakan sampaikan apa yang perlu disampaikan yang bisa memberikan edukasi terhadap orang lain. Bukan soal banyak Atau gini aja dulu Bang. Bang. Atau gini aja dulu Bang.
Bang Ajari, biar dilanjutkan Bang Holong dulu apa dia. Baik, begini. Kita menyimak aja dulu. Sampean dengan Bang Holong silakan Sehingga- berdiskusi. Kami mendengar. Jangan sampean itu. Jadi begini, Bang Holong menyampaikan apa yang menurut Bang Holong itu benar. Sampaikan menurut sampean itu adalah benar, sesuai dengan data, gitu Bang. Jadi edukasinya itu dapat Bang, gitu loh Bang, kebenaran. Jadi jangan asumsi, kalau asumsi nggak enak, oke? Silakan Bang Holong, Kan lanjut. saya bilang Bang, kalau saya itu lebih dominan menggunakan akal dan pikiran, diterima akal sehat saya berarti luar biasa. Gitu. Begini Bang. Kalau abang menggunakan pikiran dan logikanya, ya kan, tanpa ada rujukan dalil dan data, itu tidak bagus Bang. Namanya beragama itu kan berdasarkan data, berdasarkan kitab ke masing-masing, gitu Bang. Kalau kita pakai logika Bang, nanti semuanya ngawur Itu Bang. kan pemahamannya Bang, itu kan pemahamannya harus Udah, saya apain. Kalau tambah bukan data, pemahaman kalau apa tambah harus saya data, terima tidak ada pemahaman edukasi, apa. Bang. Makanya di diskusi itu bukan berarti ibaratnya ada kalah dan menang. Kalau mau kalah dan menang itu debat. Ya, Nah, itu Bang diskusi. Kebenaran, silakan diskusi, jangan cari alasan macam-macam, silakan. Saya pernah melawan bom-bom 7 lawan 1, mereka takut semua. Buktikan dong. Sama aja kan akhirnya ngoceh jadinya semua Pak Dehe. Saya 7 lawan 1 pernah lawan, gitu Pak Dehe. 5 lawan 1. Gak dapat kita apanya. Saya pernah lawan Saipudin 7 lawan 1. Ngapain takut? Kalau benar perkataan, nggak usah takut. Bukan Pak Dehe, bukan Pak Dehe. Tapi otomatis kan gini, 3 lawan banting 1 itu otomatis sih gimana ya, kita dapatnya kesannya itu Saya 7 lawan 1. 7 lawan 1. sama doang, otomatis kan Pak Dehe yang apa kalau kita ambil Oh, nggak ada kalau kalah saya, mereka kalah. Oke lah, ini biar kita lanjutkan sama Ya, Bang ini Kolong. nanti Dia kan kita mualaf. 2 lawan 2 ini. Ya, silakan Bang Kebenaran 2 lawan 2, biar kami berdoa. Silakan. Oke, Bang Holong. Jadi abang bilang tadi namanya Yesus itu berdosa, sedangkan dia datangnya itu tanpa apa namanya persetubuhan. Jadi dari mana dia berdosa ketika dibaptis itu, maksud abang? Oke. Sebelum aku jawab itu ya, ataupun aku sebelum turun, apakah Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Tuhan? Tuhan. Berdasarkan apa Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Coba. Kan saya bilang tadi, kalau Yesus adalah Tuhan, Allah Bapa adalah Tuhan. Oh. Artinya gini, Anda sepakat dengan perkataan di Steve yang mengatakan Tuhan punya Tuhan? Ya iya, sepakat. Tapi bukan berarti ibaratnya gini. Artinya, abang jangan salah persepsi yang namanya. Artinya ada kok Tuhan banyak Tuhannya gitu. Tuhan di Tuhan-Tuhanin jadinya cuy. Abang jangan salah persepsi di dalam pemahamannya itu. Itu yang saya bilang, pisahkan dulu sehingga. Tapi pisahkan juga doktrinnya juga. Abang pisahkan itu, pisahkan juga doktrinnya. Gitu. Ya gini, sehingga abang menyatakan yang bersuara dari langit ya adalah Allah Bapa, itu Tuhan. Iya. Yang datang sebagai roh, sebagai merpati, Roh Kudus Tuhan. Iya, benar. Yang dibaptis Tuhan. Benar. Yang membaptis Rasul. Rasul. Jadi hebatan mana nih Bang? Hah? Ibatan Tuhan dong. Kenapa dia mau merendahkan dirinya coba? Jadi Mau menghambakan dirinya coba. Gini, Kenapa Tuhan daripada merendah- abang masih meninggikan Tuhan diri, merendahkan dirinya akhirnya di abang tidak hadapan menerima manusia kebenaran gitu. Bang gitu. Gini Bang, Tuhan sebagai merendahkan guru dirinya berarti di bukan hadapan gini manusia gini gitu. aja Bang. Saya ambil contoh aja gini Bang. Guru kalau mengasih pelajaran pasti mengasih contoh kepada muridnya. Bukan berarti guru malu menjadi murid. Kita Seperti itu jadinya. berbicara tentang guru, Bang. Guru nggak Kita pernah malu jadi murid. Kenapa? Berbicara tentang Dia ketuhanan kasih contoh dan yang juga. Kayak esa. gini loh sebagai murid. Begini loh cara menghamba kepada Allah. Bang,
kita berbicara tentang Allah Bapa dan Tuhan, jangan kau samakan dengan kemanusiaan. Nanti jadi masalah. Yesus ke dunia ini memberikan pencerahan, Bang, yang harus kita lakukan kepada Allah. Oh, silakan. Tapi kalau abang samakan nanti Tuhan mau jadi seperti manusia biasa, jangan sakit hati. Karena abang sendiri membawa nggak pernah sakit hati saya manusia. Nah, nanti jadi abang sendiri membawa anak ke neraka itu. Coba, di mananya abang mengatakan Yesus manusia biasa? Saya tadi meminta dalil atau data yang bisa akurat mengatakan Tuhan Anda itu memang Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan itu adalah satu kita. Kan gitu. Kenapa Tuhan Anda ada 3? Jadi gini, Bang, saya bilang tadi sama abang ya mengenai presiden tadi. Berarti kalau menterinya kamu nggak menganggap omongan menteri itu bukan omongan presiden gitu. Sama seperti Yesus. Apa yang disampaikan Yesus berarti kamu tidak menganggap omongan Yesus itu omongan Allah gitu. Oke. Kenapa kata Yesus ya? Iya, saya itu, Bang. Abang harus sampai ke situ, dengar, Bang. Menterinya presiden, wakilnya presiden, DPR-nya presiden, bukan presidennya presiden. Aduh, inilah yang saya bilang tadi ya, Bang, gagal di sebenarnya pemahamannya coba didalami dulu. Abang dari mualaf makanya bilang, oke gini, karena abang dari mualaf, saya bilang gini. Karena abang dari mualaf, karena abang dari mualaf, kenapa abang berikan saya pemahaman, kenapa abang mualaf dari apa? Yesus, dari Kristen. Bagus loh, makin banyak nanti yang mualaf nanti ngikutin abang. Bagus kok saya. Kegagalan dari sesuatu pendeta itu kegagalan penyampaian arti-arti ataupun makna daripada kitab itu sendiri. Ya. Jadi kamu beriman kepada pendeta atau kepada Yesus, Bang? Kamu tidak pernah membaca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 4, ayat 14. Oke. Saya coba untuk mempelajari atau bukan gini, Bang. Kamu beriman kepada pendeta atau kepada Yesus, Bang? Nah, abang begini lah, Pak. Abang dulu berbicara. Silakan, Bang. Karena abang bilang sama pendeta, dia memberontak. Sekarang abang apa namanya percaya kepada pendetanya atau kepada Yesusnya? Percaya kepada apa namanya? Memfigurkan pendetanya atau memfigurkan apa yang isi Bibelnya? Tentunya saya ikut atau memfigurkan isi kitabnya sehingga saya seperti ini. Kalau saya mendengarkan kata-kata pendetamu, udah saya nggak seperti ini, penentangan saya nggak seperti ini. Tentunya barang siapa yang mempelajari kitab itu dengan sungguh-sungguh akan mengetahui jalan itu. Tapi kalau hanya modal congor dan penyampaiannya dilari-larikan, maka perpuluhan makin menunjak. Berapa hamil? Itu namanya abang sirik, Bang. Emang apa rupanya perpuluhan? Abang dipaksa nggak perpuluhan? Abang dipaksa nggak perpuluhan? Tidak. Enggak. Kenapa kamu? Apa merasa apa? Sirik dengan perpuluhan. Kalau Bukan kamu merasa bersyukur, nah, perpuluhan itu loh. Ketika kamu merasa bersyukur, oh Tuhan, saya luar biasa berkah yang kau berikan, saya berikan kepada perpuluhannya. Biar mereka yang memanajemen kemana itu uang. Jangan abang, oh banyak nanti berkumpul. Akhirnya abang sendiri, Bang. Kesan seperti itu, Bang. Karena abang ketika ngasih perpuluhan tidak dipaksakan, Bang. Ketika kamu perhatikan itu kotak perpuluhan penuh nggak, Bang? Oke. Tunggulah, kita jangan lagi nanti kita menjadi mengarah penghujatan ya, nggak enak. Ya, ini pagi pula. Pagi pula ini. Mau nambah sedikit ya. Mau angin sejuk dulu. Tadi pakai data, tapi Bang kebenaran itu pakai akalnya. Nah, jadi sebetulnya dari mana rujukan abang kebenaran ini yang disampaikan dari tadi. Aku mau dengar sebetulnya dari data-data yang perlu disampaikan dalam Bibelnya. Seperti Bang Holong gitu. Lanjut. Rujukannya kan ada di sini, Bang. Rujukan sebentar, Bang ya. Bentar ya.
yang kalau memang mau diskusi Yesus sebagai Tuhan, abang itu tolong tunjukkan datanya. Kalau kata Bang Holong Yesus itu bukan Tuhan, Bang Holong tunjukkan datanya. Gini Bang Holong, abang kan dari Kristen. Gini aja, abang kan dari Kristen. Saya juga bilang ilmu saya masih kecil, tapi dalam kekecilan saya bukan berarti tidak ada yang baik di situ. Saya lebih demenan edukasi gitu. Nah, ada nggak di dalam Bible? Akulah jalan dan kebenaran. Ada nggak? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau menurut abang, aku adalah jalan dan kebenaran. Menurut abang apa artinya? Jawab Yesus. Ini dikatakan situ. Jawab Yesus. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa kecuali aku. Bang? Pertanyaannya Bang, ketika berbicara tentang jalan, artinya kita ada tujuan. Ya, jalan ini tujuannya kemana? Coba, ke sang sumberkah atau kepada Yesus sendiri? Yang macet ya. Gimana Bang? Macet-macet tadi kayaknya jaringan saya yang agak nge-lag. Oke, gini Bang, Anda kan Gimana, membawakan ya. Halo, dengar nggak? Dengar. Oke, Halo, mantap. Oke, gini. Anda kan tadi membawakan, ada nggak di dalam kitab mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul? Kita ikuti Benar? dari teks yang ada ya. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun. Berarti dia hanya sebatas jalan. Ketika kita membahas jalannya, menuju kemana? Ke arah sang sumber itu sendiri kah? Atau kepada dirinya? Coba bahas ayat itu. Apa yang bahas? Benar. Kepada sang sumber. Kepada sang sumber. Ke sang sumber. Artinya, Yesus itu hanya sebatas jalan. Betul? Betul. Ya udah, apalagi abang goyahkan lagi. Asyhadu. Ya udah, apalagi abang. Ya jadi kalau ibaratnya sebatas jalan abang jalan dengarkan dia. Ya udah, apalagi abang. Itu abang mengambil pendek dia jadinya maknanya, karena jalan ya berarti ya perantara gitu aja. Artinya, berarti keilahiannya abang nggak percaya Tuhan itu. Kita kan membahas Tuhan. Jadi segala apa yang kan udah bilang dia dari Allah langsung. Berarti dia kan memiliki keilahian. Oke, ya. Dia datang berarti itu abang memisah, itu yang saya bilang tadi, abang memisahkan, abang nggak bisa memisahkan yang abang bilang tadi. Makanya saya bilang tadi, ya itu kan pemahamannya abang, silakan ibaratnya gini. Tapi setelah abang mualaf, setelah tunggu bang, itu karena ibaratnya pendetanya, abang tidak suka dengan pendetanya. Kita kan edukasi. Kita kan edukasi, abang bilang tadi, bukan debat. Kalau debat tadi lain buat caranya ya. Oke, gini bang. Abang berbicara dulu, sampaikan dulu apa yang abang mau sampaikan. Iya, kan udah bilang tadi, bukan mau mencatatkan saya, sahabat. Biar apa laku, biar gini laku bentar. Silakan. Ngomong aja, aku dengar. Jadi gini bang, ketika abang hadir di sini bang, gini bang, ketika abang datang sini kan sebagai mualaf, tidak. Setelah abang mualaf, apa kebaikan yang bisa? Ini perantara loh saya supaya banyak yang mualaf. Apa kebaikan dari ajaran sebelumnya dengan ajaran yang baru yang kamu yakinin itu? Saya yang macet atau holongna tulus? Bang Holong. Bang Holong masih di mute mungkin bang, masih ada mungkin ke belakang atau gimana itu? Bentar. Itu ditinggal itu. Oke Bang Majmur. Shalom. Iya. Shalom Bang. Shalom. Ajari. Shalom ajari. Shalom. Ajari ada juga ya. Pak Dehe. Gak boleh dia bilang shalom. Gak boleh dia mengatakan mau merah. Gak boleh dia mengatakan shalom. Iya, saya tahu dia bangsa teman. Pak Dehe, kalau nggak on cam itu turunkan. Cuma gara-gara kau. Pantang bagi mereka mengatakan shalom. Dia mau kebenaran. Dia mau suruh on cam biar Mamat mau lihat. Oh,
Kalau dia mau lihat dia bikin istri keberapa lagi saya ini. Udah on cam lah mawar merah. Boleh, On cam lah, jangan on cam. ditembak Gak ada juga. salahnya kita nggak on cam. Apa salahnya? Bukan saling mengapakan kita ini. Nggak boleh. Memang ibaratnya Ada kerja saya tahu kita. memang budaya di kita di apa namanya tanah Konoha, budaya gerudu. Kalau tidak senang gitu. Ada kerja. Tapi ya Ada kerja sayang. Ada kerja. Ada kerja. ya udahlah, nanti seakan-akan abang si ibu datangnya hanya untuk menyerang, menghujat gitu. Bagus mendengar aja kalau Tidak. gitu. Nanti pakai Tidak ayat toh. berdiskusi. Nanti diskusi itu bukan karena mau on cam. Kenapa kalau tidak on Bukan cam? maksud kita sini gini, bukan on cam itu bukan berarti nggak ada kebenaran di situ. Bukan maksud kita supaya kita sangat saling ibaratnya berlindung loh di balik layar. Kalau kata orang Boleh. melempar itu dikasih tirai, Tidak, dilempar baca supaya jangan saja apa dia ayat. yang lempar gitu. Ayo diskusi. Nggak usah on cam. Kebenaran. Ayo. Bukan mau lihat orang pe muka. Emangnya mau kasih lihat muka, yang penting kita pegang ayat. Oh, penonton ini ada 900 lebih, bukan baru sekarang saya mau diskusi. Kenapa kalau saya tidak mau on cam? Bang Majmur, Ya. Saya tua Bang, kek, saya muda, urusan saya. Bang, kalau menurut abang ya gini, jadi Yesus itu menurut abang gimana bang? Bawang merah yang Kalau cantik. kita yang berbicara ayu. Yesus, Oke. harus nampil harus kita lihat dulu di ayat dia apa ayatnya. Dia berbicara kan dari segi duinaturnya, kemanusiaannya sama keilahiannya. Tergantung ayatnya. Kalau waktu dia berbicara Jadi sama gini, salah nggak Bang Mazmur kalau ada yang beranggapan bahwasanya gini, ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha kecil. Salah nggak menurut abang? Allah, kalau Allah itu Bapak itu ya satu ya. Iya, artinya ketika dengan ini kan yang selalu diserang sama ajaran kita sebelah itu kan artinya Allah yang kecil, Yesusnya sendiri, karena menghambakan dirinya. Ya itu menurut mereka. Kalau kita kan Yesus Tuhan Yesus, bukan Allah. Salah nggak ketika itu yang saya bilang Bang? Salah nggak? Masuk itu orderan. Itu yang saya tanyakan Bang Mazmur. Kalau saya bilang, makanya apa yang saya bilang tadi, apa yang disampaikan Pak Dehe saya setuju juga, apa yang disampaikan Pak Bang Edi saya setuju. Nah, kenapa? Karena memang apa yang disampaikan sama kita ajaran-ajaran Tritunggal itu memang Allah yang satu. Tetapi kalau menurut pemahamannya Pak Bang Edis atau Pak Dehe itu bukan Allah yang satu, tapi satu pekerjaan. Ada tiga jadinya, ada dua jadinya, gitu. Maksudnya dua di kemanusiaan Yesus, di natur Yesus, apa maksudnya Tritunggal? Di dalam keilahiannya Bang, di dalam keilahiannya. Kayak gini loh Bang, gini. Kalau menurut pemahaman saya dan pemahaman Bang Edis itu, Allah itu gini, satu rumah kita Bang, satu rumah, udah? Satu rumah, kan ada anaknya Bapak. Nah, jadi kalau dibilang, maksudnya gini, kalau saya dibilang Laia, itu kan nama marga saya, gitu. Keluarga Laia. Nah, jadi dikenal saya kan Laia di bawah sana. Nah, aduh, bunuh apa itu, bunuh. Bukankah seperti itu Yesusnya sendiri memperkenalkan Allah Bapa itu? Dulu, pakai dulu ya, pindahin dulu ya. Gitu Bang, kalau pemahamannya saya Bang, saya tangkapnya itu ayat. Ini Bapak, oke, aku nggak apa dulu ya, aku nggak on cam dulu ya karena aku lagi ngasap ya. Bapak Kristen Tritunggal.
Apa? Bapak Kristen Tritunggal apa bukan? Saya Kristen Tritunggal, tapi ibaratnya saya seperti Edis loh, saya bilang. Saya seperti Edis. Bukan berarti yang menyelamatkan saya karena ketika saya percaya Tritunggal, bukan. Ketika kebenaran-kebenaran itu saya laksanakan dalam kehidupan saya gitu. Ya betul, itu kan hanya pendukung. Memang kita itu kalau di Kristen kayak kita Tritunggal lah, saya bilang. Bukan Gini bang, baik. saya akan ajaran gini bang. Kalau abang gini, ketika ibaratnya gini, sama seperti ajaran tetangga sebelah. Ketika kita meyakini satu sisi, gini bang Mazmur. Ketika satu sisi kita hanya memahami mempercayai Yesus, mempercayai Allah Bapa, mempercayai Roh Kudus, kita udah otomatis masuk surga, kan tidak? Tidak, harus diawali dengan baptis. Kalau belum baptis ya enggak. Tidak, dengan perbuatan-perbuatan kita, Bang. Iya, ya kita kan. Emang kalau udah dibaptis kita sudah nggak mencuri kita loh. Kan begitu. Gini Bang, saya udah dibaptis ini, saya dibaptis. Kalau abang saya menuju ke abang, saya udah dibaptis. Dan ini kenyataan langsung di lapangan, nggak usah berteori kita. Yang bisa ditangkap otak aja lah. Saya udah dibaptis sekarang. Oke, saya percaya Yesus sekarang. Apakah sudah otomatis saya masuk surga? Walaupun di belakangnya saya mencuri, berzina. Ya enggak dong, Nah, Pak. itu makanya saya bilang tadi, Kak. Bukan berarti itu yang saya bilang tadi, bukan berarti kalau udah saya percaya Tritunggal bukan otomatis saya masuk ke surga dong. Yang selama ini kan kita harus percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita harus udah pasti masuk surga. Itu Ya, yang bukan selalu begitu. dikasih sama kita dong. Cara Sama ajaran berpikirnya 11. bukan gitu, para berpikirnya bukan gitu. Ya kalau jinah nanti banyak dosa yang enggak terampuni, ya masa masuk surga? Itu kan makanya. Nah, itu yang selalu ibaratnya selalu dilengketkan di kita gitu. Makanya saya bilang tadi, bukan berarti kita udah percaya Yesus berarti kita udah masuk surga, bukan. Ya enggak, mana ada pemahaman Kristen Bukan gitu. berarti kalau udah Ada. kita percaya Tritunggal, kita masuk tuh. Yang pemahaman tetangga sebelah, Bang. Oh, ya itu, ya wajar lah, kan beda iman, wajar. Makanya sering mereka mengungkapkan, udah aja Itu membuat. makanya saya bilang sama Abang. Makanya saya bilang sama Abang tadi, bukan berarti percaya karena Abang bilang tadi kalau udah percaya Tritunggal udah masuk surga jadinya. Sama aja dong sama ajaran sebelah. Karena udah percaya Yesus sudah masuk surga kita, sama aja dengan ajaran sebelah. Ya enggak lah, kalau saya Apa memang diikutin perbuatan. Makanya saya bilang tadi, saya lebih dominan figur Yesus. Apa saya jalankan gitu. Mau masuk surga nggak masuk surga, orang urus. Yang penting saya jalankan dalam kehidupan saya gitu. Bang kebenaran, Ya Bang Olong. gini, ketika kalian membuat penjelasan yang daripada kalian yang berbeda-beda, jangan membawakan ke agama sebelah. Ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, Kan ayo saya kita bilang debat saya yuk. kasih Kita contoh loh debat yuk. Bang. Gini Bang, karena Abang dari mualaf, berikan Enggak, saya Anda sehingga tadi banyak yang penyampaian mualaf di Anda- sini loh. penyampaian Sehingga banyak Anda yang tadi mualaf sama loh. aja dengan Saya agama sebelah. bukan loh, Anda saya sudah sebagai sama perantara di sini aja supaya banyak yang tidak mualaf. menghargai agama sebelah. Yuk, kita mau Bukan debat-debat loh, yuk. malahan saya kalau saya ibaratnya lebih mensupport loh Bang ya. Lebih support saya Bang. ini holong Nah, gitu. makanya saya Kalau bilang karena abang abang dari kebenaran abang dari dengan Kristen, Bapak Mazmur, karena abang dari Kristen. Iya, dengar bang, bentar. Karena- kalau abang kebenaran dengan Bapak Mazmur yang satu tapi berbeda pendapat, Anda selesaikan secara baik-baik. Jangan bawa agama sebelah. Kan enggak saya sebutkan ajaran abang, nama apa ajaran abang apa? Gitu loh. Kalau ajaran kami Kristen loh. Ada nggak saya sebutkan? Kan gitu. Itulah makanya Jadi kita itu Anda Bang, jangan sudah- selalu langsung menanggapinya gini, bahwa gini, terima gini. sakit hati gitu Bang, Bang. saya gini, Jangan Bang, Bang, makanya gini, saya nggak gini, pernah Bang, menyebut Bang. kebenaran. Ajaran sebelah itu ada banyak Bang. Tadi gini, sedikit saya mengutip dari bahasanya Abang, ya kan? Ah. Apakah orang yang percaya Tritunggal lalu masuk surga?
Kan kayak Makanya gitu. saya bilang bukan menjamin masuk surga gitu. Tetapi kalau tidak diikuti perbuatannya, tingkah lakunya sama doang, Cong. Sudah lanjut aja bang. Makanya Lanjut. juga Bang Masmu saya tegur loh. Lanjut. Itu yang Ini selalu kan dilengketkan sama kita. Oke, Bang Masmur tadi ditegur. Kata Bang Masmur tadi, orang yang percaya Tritunggal adalah masuk surga, kan begitu. Kata Bang Kebenaran, apakah kalau berzina dan sebagainya itu masuk surga? Kan gitu. Karena Kata Bang percaya Masmur, Tritunggal. Ntar dulu, kalau dosanya sudah tidak bisa terampuni, maka masuk neraka, kata Bang Masmur. Kan Iya. begitu. Karena Iya, itu. menurut pengertian agama sebelah, orang yang percaya Tritunggal itu adalah masuk surga. Yang sebelah itu siapa, Bang? Ya kan enggak saya menyebutkan, Bang. Silakan yang sebelah itu Saya siapa? nggak mau menyebutkan. Kenapa? Ya, Di Buddha, Indonesia ini Hindu, ada banyak atau ada ajaran, Bang. agama Islam, Kristen atau aja apa- ada banyak, Bang. Jadi ibaratnya dulu, gini. Bang. Biar Ketika jelas, Bang. apa itu, kita jangan langsung menerima ambil hati kita. Makanya begini, abang itu mengatakan agama sebelah itu agama sebelah mana? Apakah Kristen, Katolik? Ya, atau penonton Buddha, yang tahu, atau Bang. Kan Hindu, kita atau sini Islam? edukasi, Bang. Berdiskusi supaya dapat yang penonton itu edukasinya gitu, Bang. Ini edukasi coba. nggak ada masalahnya, Bang. Tunggu, sabar, Saya mau bicara dulu. diam ke bawah merah, turunkan ini Gantian, videonya, nggak gantian, mau nak on turunkan, nggak mau on Lama, turunkan ini. nak lama. Turunkan ini. Oke, Lama. Pade, Ya, Pade. apa, Oke, nak? dulu, Bang. Oke, dulu, Lama. Bang. Kalau nggak ada Tadi yang cam, kamu. kalau ada yang nggak on cam, aku yang turun. Asal udah on cam tutup nanti, asal udah on cam tutup. Oke, turun Bang Gaulong. Dari Turun, kamu, Bang Gaulong, karena dari ini nggak tadi on cam kamu ini. ngomong, sekarang Nggak kita on cam dulu ini, nggak on akan cam ini di masalahnya. on cam, Pade. saya turun, kesempatan. Enggak, Diam, turun saya aja, tidak turun kita semua. saya tidak Kita perlu turun biar semua, mereka oke. bilang nenek, Nggak adil ini saya kalau tidak begini nih, perlu, on cam saya ini. mau kebenaran. Nggak mau, nggak usah, Ajari, nggak usah, nggak penting, ajari. nggak penting mau bicara apa. Ajari, diam kau. Bodoh Diam amat, kau, pokoknya, diam kau, pokoknya totot bodoh amat. kadembeng, totot tagantong, Pokoknya, laki-laki totot tagantong. bentar dulu, Rusuk bentar tagantong, dulu. laki-laki. Acur gitu. Totot tagantong, Kalau laki-laki. kau nggak on cam, Laki-laki berarti kau susu bukan tagantong, betina. diam kau. Laki-laki Bukan susu betina kalau tagantong, begitu, nggak on cam. yang basusu sama kau, Bapak istri sama kau, ibu-ibu tidak jangan boleh, betul Bang. kering. On cam dulu, anak pokoknya on kau cam dan dulu. istri kau On cam basusu sama dulu. kau. Istriku Yang cantik, kebenaran lakinya- bilang itu istriku cantik. agama sebelah kamu bentar toh, dulu. karena kamu typing baik toh, jadi kita bisa bilang Bentar dulu, supaya kamu pokoknya bisa kalau bilang nggak kita on cam, punya nggak usah agama. bicara, kata Pak Kita Dewi. juga diam Bentar kau, dulu. susu tegantong. Aku mute nih, aku Susu mute kau. tegantong, Aku diam. Kau Aku pe mute kau. istri basusu, kau pe Bentar anak dulu, basusu, makanya di kau kau diam pe dulu. susu itu boleh. Ajaran Diam kamu, dulu. ajaran boleh, sepupu Diam boleh. dulu. Tuh, kan Besar, dulu. 55 Tunggu. Ada satu. mawar merah, mawar merah, mawar merah, mawar merah. Apa? Bukan berarti kalau Apa? ibaratnya udah santai aja lah. Santai. Iya, dia kan duluan. Santai Kita aja. terus Gini, Biar aja, biar aja. Gini Makanya kebenaran. begini. Kalau mereka hujat, saya hujat juga. Kalau nggak mereka apa-apa, hujat, saya silakan, Kak. hujat. Kalau Nggak mereka boleh sopan, gitu, saya nggak boleh sopan. gitu. Balas-balasan. Kalau di Islam itu silakan Ada Anda itu. mau menghujat Islam, Nggak ada. silakan. Mereka boleh, kita tidak boleh. Silakan hujat. Nggak ada, silakan, semua silakan. berdosa. Udah gini Silakan, Bang, Apa, apa? Bawar merah. Ada, Apa? Bang Holong, gua mau lanjut kerja di Apa, Bang Holong. apa? Gua mau lanjut Ayo, kerja. ayo. Gara-gara Ayo ini kita nggak diskusi pakai kerja ayat. gitu. Ayo. Mawar merah, Nggak bentar. perlu mereka bilang nenek, Mawar nenek, merah, tunggu kakek, bentar. nona, Aku mau cewek, bicara nggak sama perlu ajar kita. kamu. Mereka belum ketemu dengan saya. Ayo. Bang. Mereka belum pernah lihat saya. Makanya on Tidak. cam, biar Beneran, lihat. typing di bawah. Nenek, kamu pernah lihat saya? on cam Kamu dulu. punya nenek Nggak usah banyak bikin laki. TV. Kamu punya nenek On laki cam. keberapa? Bini On cam keberapa? dulu. Nenek-nenek kerudung itu. So dijadikan Bukan, pedofil turun, Bang. itu Bang, nenek-nenek kebenaran turun semua ini kerudung jadinya, itu. turun semua. Udah berapa? Istri keberapa? Suami keberapa? Itu nenek-nenek pakai kerudung itu. Istri keberapa itu? Mau bicara kita bilang pesundal, yang pesundal kamu. Mau suruh turun sama Bang Dehe ini. Kita mau bicarakan kita punya agama dengan Bang Dehe. Mau tunggu-tunggu pendeta yang mau naik. Kamu yang pusing. Terserah kamu bilang pesundal. Pesundal itu kamu. Iya, kamu ikut kamu punya mama, mama pesundal, istri ke-13, anak sendiri dikawinkan. Yo, taman kanak-kanak 6 tahun dikawinkan. Jadi kamu ikut. Kamu punya suami, istri itu udah ke istri ke-5. Kamu yang pesundal, bukan kita. Kamu bisa kawin dengan hewan, tidak ada hukuman gauli hewan. Ada, kamu ada ajaran tertulis di ayat, ajaran sesat. Bebong yang kamu tidak makan itu kamu jadikan olo, ada ayatnya.
Semua, jadi nggak usah mau bilang, kamu bilang saya nenek, apa saya tidak perlu, kamu belum ketemu dengan saya. Kamu punya nenek, udah jadi istri keberapa nenek kerudung-kerudung. Yang pesundal kamu, nenek kamu pesundal, yang typing di bawah sini nenek. Kamu punya nenek yang pesundal, kamu punya nenek itu jadi pejo itu. Sudah jadi istri keberapa nenek kamu. Apalagi si nenek Rifa, dengan si Bang Suma itu. Nenek Rifa itu kamu nggak bilang-bilang dia on cam. Hah? Mau suruh on cam saya gara-gara itu. Kamu mau on cam, kamu jadikan istri ke-100. Dasar nenek-nenek lampir. Di kolong jembatan. Rampok. Mau apa? Kenapa turun si nenek-nenek kerudung sudah dijadikan istri simpanan? Memang pesundal kamu mau bilang kita. Yang pesundal karena kamu malu, kamu memutarkan kita. Sebaliknya mau kasih putar kita Kristen. Padahal kamu so tahu kamu yang pesundal. Biar nak kantara toh, sudah tahu. Ayo baku telepon. Ayo biar kita